Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya mohon izin presentasi mengenai materi pendidikan Pancasila dari pertemuan setelah UTS sampai minggu akhir ini. Oh iya, perkenalkan nama saya Tazkia Radeswara dengan NIM DAS1B 5050110440 kelas MTUC. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan secara sejarah paham kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, Pancasila sebagai etika politik, dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya, pendidikan Pancasila secara umum, yakni Pancasila menjadi sebuah sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia sangat penting untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya pendidikan Pancasila, maka diharapkan siapa saja yang menempuh pendidikan Pancasila dapat berperilaku sesuai dengan nama apa yang ditulis melalui butir-butir Pancasila tersebut. Hal ini membuat individu sebagai warga negara yang baik dan wajib akan mengamalkan berbagai macam nilai-nilai luhur dari Pancasila. Adanya 4 landasan, yakni pendidikan Pancasila, yaitu landasan filosofis, kultural, landasan historis, serta landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan Pancasila perspektif sejarah perjuangan bangsa. Landasan filosofis merupakan filsafat Pancasila sebagai bagian dalam pendidikan di Indonesia pada 22 Juni 1945. Pancasila dirumuskan ke dalam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Kemudian, sehari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui oleh Mukadimah Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Republik Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi salah satu suatu sistem yang teratur. Makna adil dan beradab adalah dua kata kunci di sila kedua Pancasila, yaitu adil dan beradab. Maknanya dalam pergaulan antar sesama manusia, rakyat Indonesia hendaknya menegakkan keadilan dan menjadi manusia yang beradab. Adil yang artinya tidak berpihak atau tidak berat sebelah. Contohnya pada pertandingan sepak bola, wasit harus berlaku adil, tidak memihak kepada salah satu tim. Jika pertandingan antar negara, maka wasit biasanya dari negara ketiga agar tidak ada pemihakan, tidak ada konflik kepentingan. Jika wasit dan salah satu tim dari negara yang sama, maka tentu dia ingin memenangkannya. Akhirnya, wasit jadi berat sebelah, tidak menegakkan aturan permainan secara adil. Betul kan? Jika yang melanggar tim negara lain, maka tegas dan cepat meniup peluit, bahkan memberi kartu kuning dan merah. Tapi kalau misalkan dari negaranya sendiri, maka tidak tegas dan cenderung membiarkan. Selanjutnya, makna dari beradab, yaitu berasal dari kata adab, yang menurutnya artinya norma atau aturan mengenai sopan santun dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Jika maknanya dikembangkan, maka cakupannya meliputi adab kepada Allah, sesama manusia, dan alam atau lingkungannya. Contohnya, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya.
sesuai dengan kepercayaan masing-masing, saling menghormati, saling menghormati pemeluk agama lain, memiliki toleransi antar umat beragama. Nah, adapun sosok Tuhan dalam pandangan 6 agama di Indonesia semestinya wajib diketahui oleh semua orang supaya tidak salah persepsi ya, dan sebagai salah satu bentuk toleransi antar umat beragama. Sementara itu, agama berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah ajaran atau sistem yang mengatur kepercayaan dan kepribadian peribadatan seseorang kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Di Indonesia sendiri, setiap orang berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing yang sudah diakui. Mulai dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk memeluk agama mana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat 1. Setiap agama menyembah dan mempercayai ajaran yang dituangkan dalam kitab suci. Nah, untuk mengenai sosok Tuhan dalam pandangan 6 agama di Indonesia, yaitu adalah contohnya kita ambil dari sosok Tuhan dalam agama Islam. Sosok Tuhan dalam agama Islam, yakni umat Islam menjalankan ibadah sholat. Umat Islam menjalankan ibadah sholat menurut ajaran agama Islam. Tuhan dinamakan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diyakini dengan sebagai zat maha tinggi yang nyata dengan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim untuk alam semesta. Kata Allah dalam Al-Quran merupakan sebutan khusus dan tidak dipunyai oleh kata lain selainnya, karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menyandang nama tersebut. Selanjutnya, sosok Tuhan dalam agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Menyadur dari laman Morarev Kemenag, dalam agama Kristen, konsep ketuhanan terhadap dalam Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, yang mana Yesus Kristus dipandang sebagai Tuhan karena dipercaya bahwa Yesus merupakan firman yang sudah jadi manusia. Konsep ketuhanan kedua agama ini sebenarnya sama, tapi agama Katolik masih menghormati dan menjunjung tinggi Santo dan Santa, atau yang artinya orang suci. Selanjutnya, sosok Tuhan dalam agama Hindu. Menyadur dari lama repositori Uin Suska, Tuhan dalam agama Hindu dikatakan sebagai Brahman dan Sang Hyang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu adalah kepada Tuhan yang Esa. Akan tetapi, sistem ketuhanannya terkoordinasi pada konsep Trimurti. Trimurti sendiri terbagi atas 3 sifat, yaitu Brahman, Wisnu, dan Siwa. Dewa-dewa kemudian digambarkan dalam bentuk jelas dengan tujuan untuk penyembahan. Banyak masyarakat yang tidak menganut agama Hindu mengatakan bahwa agama Hindu mempunyai banyak Tuhan. Bahkan tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa Hindu adalah agama politeisme. Pandangan tersebut nyatanya tidak benar, sebab dalam Weda dijelaskan bahwa Ekam Satipra Bahuda Vadanti, yang mempunyai arti Tuhan itu satu. Tapi orang yang bijaksana atau maharsi menyebut dalam berbagai nama sosok Tuhan dalam agama Buddha, yaitu
ketuhanan yang Maha Esa dalam konsep menurut UIN Jakarta. Ketuhanan dalam agama lain terlebih untuk agama Samawi atau Abrahamic religions. Dalam kitab Sutta Pitaka Udana diterangkan bahwa Tuhan dalam bahasa Pali merupakan Ati, Azatam, Abuhutam, Akatam, Asakatam, subjek yang dipandang sebagai Tuhan, sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tapi keadaannya maha multak. Konsep ketuhanannya lebih bersifat non-teistik, yaitu menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau tergantung padanya. Namun bagaimana mengejawantakan sifat Buddhisme untuk agama ini? Tujuan akhir hidup manusia hanya untuk mencapai kebudayaan atau Anuttara Samyak Samodhi atau pencerahan sejati di mana batin manusia tak diperlukan lagi mengalami proses tumimbal lahir, yaitu sosok Tuhan dalam agama Konghucu. Selanjutnya ada kata lain yang berhubungan dengan agama Konghucu, yaitu Tianli dan Tianming. Tianli merupakan hukum-hukum atau peraturan yang berasal dari Taiyan atau firman Tuhan, sementara Tianming merupakan sesuatu yang sudah dijadikan atau yang sudah terjadi. Nah, untuk sumber hukum Pancasila, yaitu hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, yakni dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagaimana perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisme dalam hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dan konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik secara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antar berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan, peraturan, atau tindakan militer, sebagaimana contoh hukum disiplin ringan. Secara umum terlihat ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti material atau formil. Pengertian dari hukum material yakni menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dijatuhkan. Dengan hukum material ini sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan, atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum material, perhatian ditujukan kepada isi peraturan. Sedangkan pengertian hukum formil yakni menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan dalam perselisihan, maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim sebagai contoh hukum kebiasaan. Perbedaan hukum formil dan material yakni secara yuridis, sumber hukum terdiri dari sumber hukum formal dan material. Sumber hukum material, sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya KUHP segi materialnya adalah pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. KUHP Perdata mengatur masalah orang sebagai subjek hukum, benda sebagai objek, perikatan perjanjian, pembuktian, dan daluarsa sebagaimana fungsi hukum menurut para ahli. Sedangkan sumber hukum formil ini menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum
yang mengikat setiap orang. Sumber hukum material berasal dari perasaan, hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, politik hukum, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Pengaruh terhadap pembuatan keputusan hakim dan sebagainya. Faktor ideal adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Faktor kemanusiaan atau faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum yakni prosesi hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran, terdiri dari sistem hukum Eropa, agama, dan adat. Keseluruhan hukum tersebut diatur dalam perundang-undangan Indonesia, juga mengutamakan landasan hukum dalam semua aktivitasnya. Dinyatakan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, etika berpolitik harus dikedepankan untuk menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Sebagai orang yang hidup bersama-sama, ada kalanya kita satu pilihan dan ada kalanya kita berbeda pilihan. Kita harus saling menghormati yang sama maupun yang tidak sama. Jangan saling membangun kekuatan untuk melawan yang lain. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat, kebiasaan dan kebebasan individu dijamin untuk namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.